Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, jumpa lagi dengan channel Kupas Soal Kimia bersama Kak Aye. Sekarang akan membahas soal utul UGM tahun 2019. Kita langsung aja. Soal kimia dimulai dari soal nomor 36. Kita mulai dengan soal nomor 36. Di soal nomor 36 disebutkan titik didih suatu larutan yang dibuat dengan cara melarutkan 9 gram suatu senyawa organik ke dalam 100 gram air adalah 100,25 derajat Celcius jika Kb dan Kf air masing-masing adalah 0,05 dan 1,86 derajat Celcius per molal, maka titik beku larutan tersebut adalah. Jadi di soal nomor 36 ditanya titik beku larutan. Rumus untuk mencari titik beku larutan, TF, kita lambangkan TF untuk titik beku larutan sama dengan TF0 kurang delta TF. TF0 adalah titik beku pelarut air, berapa derajat? 0 derajat Celcius, dan delta TF adalah penurunan titik beku larutan. Di soal belum diketahui nih, jadi harus dicari tahu dulu untuk delta TF-nya. Kita cari delta TF dari data yang disebutkan di soal. Apa saja nih data yang disebutkan di soal? Pertama, ada titik didih larutan. Kita lambangkan TB untuk titik didih larutan. Nilainya 100,25 derajat Celcius. Nah, dari titik didih larutan kita cari delta TB-nya. Nyari delta TB, rumusannya gimana? TB kurang TB0. Delta TB-nya kenaikan titik didih, kemudian TB-nya titik didih larutan, dan TB0-nya titik didih pelarut air. Untuk titik didih pelarut air 100 derajat Celcius. Ini titik didih larutannya sudah diketahui di soal. 100,25 derajat Celcius dikurangi titik didih pelarut air 100, jadi diperoleh delta TB-nya 0,25 derajat Celcius. Nah, dari delta TB berikutnya apa yang bisa kita cari? Ya, mencari delta TF-nya ya. Kita cari delta TF-nya. Nah, cara mencarinya gimana? Dengan membuat perbandingan rumus delta TF dengan delta TB. Jadi bikin perbandingan rumus delta TF dengan delta TB. Rumus delta TF gimana? Kf kali molal, tanpa dikali I ya, tanpa dikali faktor Van Hoff, karena kita simpulkan di sini, atau kita apa namanya ya? Ya, simpulkan di sini senyawa organik yang ada adalah senyawa organik non elektrolit, karena kebanyakan senyawa organik adalah senyawa non elektrolit. Jadi tanpa dikali I. Kemudian rumusan delta TB-nya Kb kali M, tanpa dikali I juga karena larutannya sama. Nah, di sini ada yang sama, nilainya apa yang sama? Molal. Kita coret. Nah, kemudian dimasukkan angka-angkanya yang kita butuhkan kan delta TF ya. Kita masukkan angka-angkanya, delta TF sama dengan delta TB-nya udah dapat nih 0,25 sama dengan KF-nya berapa? KF-nya di soal disebutkan 1,86. 1,86, kemudian KB-nya di sini 0,05. Nah, itu kita betulin tuh, sebenarnya bukan 0,05, 0,5 ya. 0,5 tuh. 0,5 sama dengan Nah, udah, ini gimana? Ya, kita selesaikan perhitungannya ya. Ini coret, berarti ini dapat berapa? 0,5. Nah, jadi delta TF-nya 1,86 kali 0,5. Setengahnya dari 1,86, 0,93 derajat Celcius. Nah, ini delta TF-nya. Nah, sekarang baru nih bisa kita hitung TF-nya ya. Kita hitung TF-nya. Jadi ditanya TF, titik beku larutan. TF0-nya titik beku pelarut airnya 0.
derajat Celcius. Nah, 0 derajat Celcius dikurangi 0,93 derajat Celcius. Jadi titik beku larutannya adalah minus 0,93 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang mana? Yang D, ya. Titik beku larutannya adalah minus 0,93 derajat Celcius. Berikutnya soal nomor 37. Di soal nomor 37 disebutkan seorang siswa membuat larutan asam lemah Ha konsentrasinya 1 molar. Larutan yang diperoleh memiliki pH 2. Nilai Ka asam lemah Ha tersebut adalah, jadi di soal nomor 37 ditanya Ka dari asam lemah Ha. Nah, cara menentukan nilai Ka dari asam lemah Ha adalah dengan menggunakan rumus nyari molar H+ untuk asam lemah. Rumusannya nyari molar H+ asam lemah adalah molar H+ asam lemah Al sama dengan akar Ka kali Ma. Ma molaritas atau konsentrasi asam lemahnya. Ka yang dicari, Ka ada dalam akar, berarti akarnya harus hilang. Akar di ruas kanan hilang, maka molar H+ yang ada di ruas kiri jadi dipangkatkan 2. Molar H+ asam lemah dipangkatkan 2 sama dengan Ka kali Ma. Molar H+-nya dicari dari pH-nya. Di soal disebutkan pH dari asam lemah adalah 2. Kita cari molar H+-nya menggunakan rumus molar H+ sama dengan 10 pangkat min pH. 10 pangkat min 2. Molar H+-nya dapat, kita masukkan ke rumus penyelesaiannya. 10 pangkat min 2 pangkat 2 sama dengan Ka yang dicari, Ma-nya ada di soal 1. 10 pangkat min 2 pangkat 2. Pangkat dipangkatin, berarti dikali ya. Kali 10 pangkat min 2 kali 2. Berarti 10 pangkat min 4. Ka kali 1. Ini coret ya. Jadi Ka-nya dapat 10 pangkat min 4. Jawabannya yang D. Nah, itu untuk soal nomor 37. Nomor 38. Di soal ini disebutkan ada reaksi inti antara partikel N, nomor masanya 14, nomor atomnya 7, dengan partikel X, nomor masanya belum tahu, kita misalkan P, nomor atomnya juga sama, belum tahu, kita misalkan Q. Menghasilkan O 16,8 dan H 21. Nah, cara menentukan nomor massa dan nomor atom dari partikel X adalah dengan membuat penyetaraan reaksi inti ini. Gimana cara menyetarakan reaksi inti ya? Dengan membuat persamaan total nomor massa yang ada di ruas kiri sama dengan total nomor massa yang ada di ruas kanan, dan total nomor atom yang ada di ruas kiri sama dengan total nomor atom yang ada di ruas kanan. Sekarang kita cari tahu dulu nomor massa dari X dengan membuat persamaan nomor massanya ya. Total nomor massa yang ada di ruas kiri, Q, sama dengan total nomor massa yang ada di ruas kanan, K. Total nomor massa yang ada di ruas kiri adalah 14 tambah P, dan yang ada di ruas kanan adalah 16 tambah 2. Jadi P-nya 18 kurang 14. Dapat 4 ya. Berikutnya kita cari nomor atom dari partikel X. Caranya adalah dengan membuat persamaan total nomor atom yang ada di ruas kiri sama dengan total nomor atom yang ada di ruas kanan. Nomor atom yang ada di ruas kiri totalnya 7 ditambah Q sama dengan total nomor atom yang ada di ruas kanan 8 tambah 1. Jadi Q-nya sama dengan 9 kurang 7, 2. Jadi partikel X memiliki nomor massa 4 dan nomor atomnya 2.
Nah, siapakah partikel X yang dimaksud dari 5 pilihan partikel yang ada? Kita bahas satu-satu 5 pilihan partikel yang ada. Kita bahas alfa dulu. Alfa nomor masanya 4, nomor atomnya 2. Kemudian beta positif, nomor atomnya +1, nomor masanya 0. Terus beta negatif, nomor atomnya -1, nomor masanya 0. Berikutnya ada proton, nomor atomnya 1, nomor masanya 1. Terakhir ada gamma, nomor atomnya 0, nomor masanya 0. Nah, jadi partikel X yang dimaksud adalah alfa, ya. Nomor masanya 4, alfa itu, dan nomor atomnya 2. Jadi jawabannya ya A. Soal nomor 39. Di soal nomor 39 ditanya oksidasi dari 2 propanol akan menghasilkan senyawa apa? Kita harus tahu dulu nih, ya. Propanol itu termasuk ke dalam alkohol primer, sekunder, atau tersier, karena oksidasi dari setiap jenis alkohol itu khas, ya. Alkohol primer kalau dioksidasi, oksidasi pertama akan menghasilkan aldehid atau alkanal. Kemudian oksidasi alkanal itu akan menghasilkan asam karboksilat. Itu kalau alkohol primer. Kalau alkohol sekunder dioksidasi akan menghasilkan keton, dan keton tidak bisa dioksidasi lagi. Jadi berhenti di keton, ya, untuk hasil oksidasi dari alkohol sekunder. Alkohol tersier gimana? Sama sekali tidak bisa dioksidasi. Itu kekhasan dari alkohol tersier. Oke, kita cari tahu dulu jenis dari atau 2 propanol itu jenis dari alkohol apa. Kita gambar dulu struktur dari alkohol 2 propanol, ya. 2 propanol berarti C-nya ada 3. 2 propanol OH-nya di atom C nomor 2 nih, ya. Ini 1, 2, 3. Nah, ternyata si OH-nya terikat pada atom C nomor 2. Nah, atom C nomor 2 itu termasuk termasuk C sekunder. Kenapa disebut C sekunder? Karena C ini ngikat 2C. Nah, makanya karena si OH-nya terikat pada C sekunder, ini disebut alkohol sekunder. Apa kekhasan alkohol sekunder? Tadi udah dibahas, sudah disampaikan. Alkohol sekunder itu kekhasannya kalau dioksidasi, ya. Dioksidasi itu akan menghasilkan keton, ya. Nah, cara membuat gugus fungsi keton ya tinggal merubah atom karbon yang mengikat gugus OH itu dirubah jadi CO rangkap 2, ya. Nah, seperti ini. Ini namanya apa nih? Propanon. Atau bisa juga disebut aseton. Nah, jadi 2 propanol itu alkohol sekunder, dioksidasi akan menghasilkan keton, yaitu propanon, atau istilah lainnya disebutnya aseton. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Nah, itu untuk soal nomor 39, ya. Lanjut ke soal nomor 40. Di soal nomor 40, jika larutan CuNO3 2 kali dialiri arus listrik melalui elektroda platina dengan kuat arus 0,1 ampere selama 193.000 detik, maka berat gas yang diperoleh dari elektrolisis ini adalah. Jadi nanya berat gas yang diperoleh dari elektrolisis larutan CuNO3 2 kali. Nah, kita harus tahu dulu gas yang dimaksud gas apa. Berarti kita harus buat dulu reaksi yang terjadi di katoda dan anoda selama proses elektrolisis dari larutan CuNO3 2 kalinya, ya. Kita ionisasikan dulu larutan dari senyawa dari CuNO3 2 kalinya, ionisasikan jadi Cu2+ ditambah NO3-. Nah, ini aqueous, ya. Aqueous atau larutan. Larutan ini dielektrolisis, maka akan terjadi reaksi reduksi di katoda dan reaksi oksidasi di anoda. Di katoda kutub listriknya negatif. Di katoda akan ada ion
positif. Ion positifnya apa? Cu2+, ya. Jadi karena katoda kutub listriknya negatif, berarti akan didekati oleh ion positif ya. Jadi ion positif Cu2+ nempel di sini nih, ya. Nah, di katoda reduksi, siapa yang direduksi? Tergantung ion positifnya. Nah, ion positifnya di sini, ion positif dari logam golongan B. Kalau ion positifnya dari logam golongan B, biasanya ion positif logam golongan B itu yang direduksi, ya. Jadi Cu2+-nya yang direduksi. Cu2+ ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian reaksi oksidasi di anoda. Anoda itu kutub listriknya positif. Nah, berarti di anoda ada ion negatif. Ion negatifnya apa yang ada di anoda? NO3-. Jadi NO3- itu pasti akan mendekati ke kutub listrik positif atau anoda nih untuk sel elektrolisis ini ya. Nah, di anoda reaksinya oksidasi. Tapi untuk mencari tahu siapa yang dioksidasi harus dicari tahu dulu elektroda yang dipakai di anoda. Elektroda yang dipakai di anoda di sini disebutkan pakai platina. Nah, platina itu elektroda inert, maka yang dioksidasi tergantung dari jenis ion negatifnya yang ada di anoda. Ion negatifnya NO3-. NO3- termasuk ion oksi sisa asam. Kalau ion negatifnya ion oksi sisa asam, maka yang terus elektrodanya inert, maka yang dioksidasi adalah air. Oksidasi dari air 2H2O menghasilkan 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Nah, jadi gas yang dimaksud di sini adalah gas oksigen, karena di katoda kan tidak terbentuk gas, yang terbentuk adalah logam Cu. Nah, yang ada gasnya itu hanya di anoda, dan gas yang dimaksud adalah gas oksigen. Jadi kita di sini disuruh atau ditanya di soal nomor 40 ditanya massa gas oksigen yang terbentuk di anoda. Nah, kita bisa menggunakan rumus hukum Faraday yang pertama untuk menjawabnya. Gimana rumus hukum Faraday yang pertama? W sama dengan 8 per 96.500. W-nya itu massa ya. W-nya W oksigen, O2. Kemudian E-nya kita ganti dengan MrO2 per elektron. Gitu ya. Kali I kali T per 96.500. Jadi kita pakai Mr karena O2 kan molekul. E-nya elektronnya di sini ya. Elektronnya itu ya elektron yang terlibat pada pembentukan gas oksigennya. Jadi di sini elektronnya 4 nih. Nah, jadi E-nya 4. Kemudian Mr oksigen berapa? 32. I-nya kuat arus, di soal ada. Kemudian T-nya waktu dalam detik, dan di soal juga udah disebutkan. Tinggal dimasukkan angka-angkanya. MrO2 32, kemudian elektron yang terlibat pada reaksi terbentuknya oksigen 4 kali arus listrik di sini disebutkan juga 0,1 kali waktunya 19300 detik dibagi 96500. Ini coret, hasilnya berapa? 32 bagi 4. 32 bagi 4 8 ya. 8, kemudian ini coret 193 bagi 1931, ini dibagi 1935 ya. Ini coret, ini coret. 10 kali 0,1 coret. Nah, jadi 8 bagi 5 nih. 8 bagi 5 berapa? 1,6 gram. Nah, jadi massa oksigen yang dihasilkan pada elektrolisis CuNO3 2 kali di soal nomor 40 adalah 1,6 gram. Jadi jawabannya ya D. Berikutnya soal nomor 41. Di soal nomor 41 disebutkan logam Na dapat bereaksi dengan air menghasilkan NaOH dan gas H2. Jika sejumlah logam Na bereaksi sempurna dengan 500 ml air menghasilkan larutan dengan pH 13/log2, maka volume gas H2 yang dihasilkan dari reaksi tersebut saat STP adalah.
Jadi di sini ditanya volume gas hidrogen yang dihasilkan dari reaksi Na dengan H2O. Kita bikin dulu persamaan reaksinya. Nomor 41, reaksi antara Na dengan H2O akan menghasilkan NaOH dan gas hidrogen. Kita setarakan dulu reaksi ini. Na udah setara di kiri 1 kanan 1, terus O nya juga udah setara, tinggal H nya belum setara nih. Di sini 2, di kanan ada 3 totalnya. Di NaOH ada 1 dan di gas hidrogen juga dan di gas hidrogen ada 2, jadi totalnya di kanan ada 3. Nah, supaya setara, koefisien gas hidrogennya saja kita kalikan dengan setengah ya. Nah, sekarang hidrogennya jadi setara di kiri 2 dan di kanan juga sama ada 2. Kemudian berikutnya disebutkan di soal pH dari larutan yang terbentuk adalah pH dari larutan yang terbentuk 13 tambah log 2. Kita cari pOH-nya. Nyari pOH 14 min pH. 14 dikurang 13 ditambah log 2. 14 dikurang 13 dikurang log 2. 1 min log 2. Kemudian satunya dipindahin ke belakang log jadi 10 pangkat min 1. Jadi min log 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, di belakang log untuk pOH ini menunjukkan molar OH-nya. Jadi molar OH-nya atau konsentrasi OH-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, berikutnya setelah didapatkan molar OH-nya, kita cari mol OH-nya ya. Kita cari mol OH-nya, mol OH- rumusannya molar OH- kali volume larutan. Molar OH-nya ada 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, volume larutannya atau V itu sama dengan volume air yang bereaksi dengan Na 500 ml. Volume larutannya kita rubah ke liter jadi 0,5 liter. 2 kali 0,5 1 kali 10 pangkat min 1. Jadi mol OH-nya 0,1 mol. Nah, ini mol OH-. Nah, mol OH- itu sama saja dengan mol NaOH-nya. Jadi mol NaOH juga sama 0,1 mol. Nah, berikutnya mol NaOH jadi mol yang diketahui dari reaksi ini kita taruh di bawah rumus senyawanya. Untuk NaOH 0,1 mol. Nah, berikutnya dari mol NaOH, dari mol yang diketahui, kita menentukan mol hidrogen ya. Mol hidrogen karena yang akan kita cari volumenya. Kita cari mol gas hidrogen dari mol NaOH melalui perbandingan koefisien. Jadi mol H2 sama dengan koefisien H2 yang dicari molnya dibagi koefisien NaOH yang diketahui molnya kali mol NaOH, mol yang diketahui. Setengah per 1 kali 0,1 beroleh berapa nih? 0,1 bagi 2 0,05 mol. Nah, jadi mol gas hidrogen yang diperoleh dari reaksi Na dengan H2O adalah 0,05 mol. Ini baru molnya ya. Kita sekarang jawab pertanyaannya. Pertanyaannya nanya volume H2 dalam keadaan STP. Rumusannya gimana? V H2 dalam keadaan STP sama dengan mol H2 kali 22,4. Jadi 0,05 kali 22,4. Dapatnya berapa? 1,12 liter. Nah, jadi
Jadi volume gas hidrogennya yang diperoleh 1,12 liter ya. Jawabannya A. Berikutnya soal nomor 42. Di soal nomor 42 ditanya pada fase gas jumlah elektron yang tidak berpasangan dari atom X yang nomor atomnya 30 adalah. Cara menjawabnya kita buat dulu konfigurasi elektron dari atom X yang nomor atomnya 30. Kita bikin konfigurasi elektronnya, dan supaya lebih cepat konfigurasi elektronnya kita singkat pakai AR 18. Jadi 18 elektron sudah diwakili oleh argon. Sisanya 12 elektron lagi. 2 elektronnya masuk dulu ke 4s. 4s2 dan sisanya yang 10 elektron baru masuk ke 3d10. Elektron yang diwakili oleh argon itu 18 elektron, semuanya pasti berpasangan. Bagi 2 ada 9 pasang elektron. 9 pasang elektron. Nah, berikutnya kita cek elektron yang ada pada subkulit S dan subkulit D. Kita gambarkan orbitalnya dulu ya. Dari setiap subkulit ini untuk S ada 1 orbital, terus ada 2 elektron. Kita masukkan elektronnya dan ini berpasangan. Jadi di sini ada 1 pasang. Kemudian untuk subkulit D kita gambarkan orbitalnya, ada 5 orbital. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masukkan elektronnya 10 elektron. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata 10 elektron yang ada pada subkulit D ini semuanya berpasangan. Ini ada 5 pasang. 5 pasang elektron. Jadi kesimpulannya pada atom X yang nomor atomnya 30 tidak ada elektron yang berpasangan. Jawabannya yang A. Itu nomor 42 ya. Lanjut ke soal nomor 43. Jumlah pasangan elektron ikat dan pasangan elektron bebas yang dimiliki oleh xenon pada senyawa xenon F4 masing-masing adalah. Cara menjawabnya, untuk menentukan pasangan elektron ikatan dan pasangan elektron bebas dari atom xenon pada molekul senyawa ini, pakai rumus ini aja ya, nyari PEB-nya nih. Pasangan elektron bebasnya. PEB sama dengan golongan dikurang X dibagi 2. Nah, X-nya itu banyak cabang ya, banyak atom cabang. Banyak atom cabang. Terus untuk golongannya, ini golongan dari atom pusatnya. Jadi atom pusat. Xenonnya sebagai atom pusat dan F-nya sebagai atom cabang. Xenon atom pusat golongannya golongan 8A, berarti 8 kurang cabangnya F ada 4 dikurang 4 dibagi 2. 8 kurang 4, 4 bagi 2, 2. Jadi dapat PEB-nya 2 pasang elektron bebas ya, 2 PEB. Kemudian PEI-nya lebih mudah lagi, untuk nyari PEI tinggal cari tahu saja banyaknya X atau banyaknya atom cabang. Atom cabangnya di sini ada 4, berarti pasangan elektron ikatnya ada 4. Nah, jadi kesimpulannya pasangan elektron ikatnya 4 dan PEB-nya pasangan elektron bebasnya 2. Jawabannya yang C. Berikutnya kita bahas nomor 44 ya. Kita langsung aja satu ini dengan soal 42 dan 43. 44 ada atas, 44. Klorinasi benzena C6H6 menggunakan Cl2 dengan katalis FeCl3 menghasilkan C6H5Cl dan HCl. Kuantitas benzena yang dapat bereaksi dengan 3,363
3,36 liter gas Cl2 dalam keadaan STP adalah. Jadi ditanya massa benzena ya yang bereaksi dengan gas klorin dalam keadaan STP. Kita bikin dulu persamaan reaksinya. Sama reaksi antara benzena C6H6 dengan gas klorin Cl2. Disebutkan di soal menghasilkan C6H5Cl ditambah HCl. Dan reaksi ini udah setara. Tinggal berikutnya dari reaksi ini menentukan mol yang diketahui. Dari data yang ada, yang diketahui adalah volume dari gas klorin 3,36 liter. Berarti mol yang diketahui adalah mol dari gas klorin. Kita cari molnya menggunakan rumus V/22,4 karena yang diketahui adalah volume gas klorin dalam keadaan STP. Berarti nyari mol dalam keadaan STP seperti ini. Volumenya 3,36 bagi 22,4. 33,6 bagi 22,4. Yang ini kali 10 pangkat min 1 ya. Saya rubah jadi 33,6 tapi dikali 10 pangkat min 1. Masing-masing dibagi 11,2. 11,2 berarti ini 2 ya. Yang ini 3. Nah, jadi 3 dibagi 2 berapa? 1,5 atau 0,15. 3 dibagi 2 1,5 kali 10 pangkat min 1 0,15 mol. Nah ini untuk mol gas klorinnya ya. Setelah didapat mol gas klorin, berikutnya menentukan mol yang ditanya, mol yang dibutuhkan untuk menjawab soal. Mol yang dibutuhkan untuk menjawab soal adalah mol benzena, karena ditanya massa benzenanya berapa. Kita cari mol benzena dari mol Cl2 melalui perbandingan koefisien. Jadi koefisien yang dicari molnya benzena 1 dibagi koefisien yang diketahui molnya Cl2 1 kali mol Cl2 kali mol Cl2 mol yang diketahui 0,15. Jadi mol C6H6 nya atau benzenanya sama 0,15 mol. Nah setelah didapatkan mol benzenanya baru kita bisa menghitung massa benzenanya menggunakan rumus W benzena sama dengan N benzena kali MR. Molnya 0,15, MR benzena berapa? Tuh, kita hitung dulu ya. MR benzena C6H6 12 kali 6 72 ditambah 6 berarti 78. Jadi 0,15 kali 78 berapa tuh? 11,7 ya. 11,7 gram. Nah ini untuk massa benzena ya yang bereaksi dengan gas klorin. Jadi jawabannya ya C. Berikutnya soal nomor 45. 80 gram Fe2O3 direduksi dengan gas karbon monoksida sehingga dihasilkan logam besi atau Fe dan karbon dioksida. Volume gas CO2 yang dihasilkan jika diukur pada saat 8 gram gas helium bervolume 2 liter adalah. Nah untuk menentukan volume gas CO2 yang dihasilkan, pertama kita harus membuat persamaan reaksinya terlebih dahulu. Kita buat persamaan reaksinya nomor 45. Reaksi antara Fe2O3 dengan CO menghasilkan besi, Fe dan CO2 karbon dioksida. Berikutnya kita setarakan dulu reaksi ini. Kita mulai dengan menyetarakan atom Fe supaya sama Fe-nya, koefisien Fe yang ada di ruas kanan dikali 2. Kemudian berikutnya kita setarakan O di kiri totalnya 4, di kanan supaya 4 O-nya kali 2. Dan kita setarakan C-nya di kanan 2 berarti supaya 2. Nah,
kali 2 koefisien CO. Cuma di sini berubah O-nya jadi 5 ya, di sini 4. Nah, berarti jangan kali 2 ya. Kali pengali yang lain 3. Di kanan O-nya 6. Nah, supaya sama di kiri juga O-nya 6, koefisien CO dikali 3. Nah, sekarang jadi sama O-nya, di kiri 6 dan di kanan juga sama. Nah, setelah diperoleh, reaksi setaranya berikutnya adalah menentukan mol yang diketahui dari reaksi ini. Mol yang diketahui berdasarkan data yang ada adalah mol Fe2O3. Kita cari mol Fe2O3 menggunakan rumus W dibagi Mr. W-nya massa dari Fe2O3 dan Mr massa molekuler relatif dari Fe2O3. Massanya ada, Mr-nya belum ada, kita cari dulu Mr-nya. ArFe 56 kali 2, 56 kali 2 112 tambah ArO 16 kali 3 48. Jadi MrFe2O3 adalah 160. Dapat Mr-nya, kita hitung berikutnya mol Fe2O3 nya. Masanya 80 dibagi Mr-nya 160, berarti molnya setengah mol. Nah, ini mol yang diketahui. Peroleh mol yang diketahui setengah mol. Nah, berikutnya setelah dapat mol yang diketahui adalah menentukan mol yang ditanya atau mol yang dibutuhkan buat menjawab soal. Mol yang dibutuhkan buat menjawab soal adalah mol CO2. Kita cari mol CO2. Dari mana mencarinya? Dari mol yang diketahui melalui perbandingan koefisien. Kita cari mol CO2 melalui perbandingan koefisien. Koefisien CO2 yang dicari molnya dibagi koefisien Fe2 dibagi koefisien Fe2O3 yang diketahui molnya kali mol yang diketahui mol dari Fe2O3. 3/1 kali setengah mol. Jadi diperoleh mol dari CO2 adalah 3/2 mol. Nah, setelah didapat molnya, baru sekarang bisa kita tentukan volume dari CO2-nya. Nah, cara nentuinnya gimana? Karena gas CO2 di soal nomor 45 dibandingkan dengan gas yang lainnya, di sini gas yang lainnya adalah gas helium, maka rumus untuk menentukan volume gas CO2 adalah volume CO2 banding volume gas helium sama dengan mol CO2 banding mol gas helium. Nah, sekarang tinggal dimasukkan angka-angkanya. Volume CO2 yang dicari, kemudian volume helium di sini ada disebutkan di soal ya. 2 liter sama dengan mol CO2 barusan kita hitung nih. Ya. Diperoleh 3/2 mol CO2. 3/2 mol. Terus mol heliumnya belum ada di soal karena di soal baru disebutkan massa dari gas helium. Berarti kita cari dulu molnya menggunakan rumus massa dibagi AR. Massanya 8, AR-nya 4. 8 bagi 4 2. Di kanan 2 bagi 2 1. Di kiri 2 bagi 2 1. Nah, berarti volume CO2-nya berapa? 3/2 atau 1,5 liter. Jadi volume gas CO2 yang dihasilkan adalah 1,5 liter. Jawabannya yang A. Soal nomor 46, jika kalor pembentukan SO3 adalah min A kJ per mol dan kalor pembakaran SO2 adalah min B kJ per mol, maka kalor reaksi pembentukan 32 gram SO2 adalah. Di soal nomor 46 diketahui ada kalor pembentukan atau perubahan entalpi pembentukan yang dilambangkan dengan delta HF. Maka untuk menjawab pertanyaan soalnya adalah dengan menggunakan rumus delta H sama dengan sigma delta HF dalam kurung K kurang Q. Delta H perubahan entalpi atau kalor reaksi, sigma delta HF penjumlahan delta HF, penjumlahan kalor pembentukan atau perubahan entalpi pembentukan dari zat-zat yang ada di ruas kanan K dikurang sigma delta HF dari zat-zat yang ada di ruas
kiri Q. Kanan adalah produk, kiri adalah reaktan. Nah, di soal nomor 46 belum diketahui siapa yang jadi reaktannya dan siapa yang jadi produknya. Maka kita harus buat persamaan reaksinya dulu, dan persamaan reaksi yang dibuat adalah persamaan reaksi selain reaksi pembentukan. Di sini selain reaksi pembentukan adalah reaksi pembakaran SO2. Jadi kita buat reaksi pembakaran SO2. SO2 dibakar artinya ditambah O2 akan menghasilkan SO3. Dan supaya reaksi ini setara, koefisien O2-nya yang ada di ruas kiri dikali setengah. Koefisien SO2 1, berarti SO2 yang dibakar adalah 1 mol. Kalor pembakarannya dilambangkan delta Hc sama dengan min B, kilojoule per mol. Delta Hc-nya kalau mau dicari terus datanya delta Hf, maka rumusannya adalah delta Hc sama dengan penjumlahan delta Hf dari zat-zat yang ada di ruas kanan. Ini ruas kanan. Delta Hf dari SO3 saja dikurang penjumlahan delta Hf dari zat-zat yang ada di ruas kiri. Delta Hf dari SO2 saja, karena O2 sebagai unsur, delta Hf-nya sama dengan 0. Dimasukkan nilai-nilainya, delta Hc min B, kilojoule per mol, terus delta Hf SO3 min A kilojoule per mol, dikurang delta Hf dari SO2. Pindah ruas, jadi plus delta Hf SO2 sama dengan positif B min A dalam kurung kilojoule untuk 1 mol. Karena koefisien dari SO2 di reaksi ini adalah 1 mol, berarti berarti kalor untuk terbentuknya 1 mol SO2. Nah, di soal ditanya kalor reaksi pembentukan 32 gram SO2. Jadi kalau yang terbentuk SO2-nya 32 gram, kalorinya berapa? Nah, cara menjawabnya adalah dengan membuat perbandingan kalor dengan molnya. B min A kilojoule adalah untuk 1 mol SO2 yang terbentuk. Nah, sekarang di soal disebutkan SO2 yang terbentuk adalah 32 gram. Kita rubah dulu 32 gram ke molnya. Massa dibagi MR, massanya 32. Dibagi MR-nya dari SO2, S-nya 32 ditambah O-nya 16 kali 2, 32. Berarti 32 tambah 32, 64. Jadi molnya dicoret sisa 2. Jadi molnya setengah mol. Kalau yang terbentuk SO2 nya adalah setengah mol, maka kalorinya kali silang adalah setengah, ini coret ya, setengah kali B min A kilojoule atau 0,5 B min A. Soal nomor 47, berdasarkan data ini maka order reaksi total adalah, ditanya order reaksi total berarti penjumlahan dari order X dan Y. Jadi harus dicari tahu dulu masing-masing ordernya, dan berdasarkan data yang ada masing-masing bisa duluan dicari ordernya karena masing-masing punya 2 data konsentrasi yang sama. X punya 2 data konsentrasi yang sama di percobaan 2 dan 3, dan Y juga sama punya 2 data konsentrasi yang sama di percobaan 1 dan 3. Misalkan kita duluan nyari order X. Order X kita misalkan ordernya P. Nah, caranya adalah dengan membandingkan 2 data X pada 2 data konsentrasi Y yang sama. 2 data konsentrasi Y yang sama ada di percobaan
1 dan 3. Nah, ini dipakai buat nyari order X nya ya. Jadi ngebandingin data 1 dan 3. Hasil perbandingannya langsung kita tulis 0,02 dibagi 0,06 1/3 pangkat P kali 0,06 dibagi 0,06 1 pangkat Q. Kita misalkan order untuk Y Q sama dengan 3 bagi 27 1/9. Nah, ini coret karena 1 berapapun pangkatnya pasti nilainya 1. Terus 1/9 kita jadiin 1/3, berarti 1/3 pangkat 2 diperoleh P nya sama dengan 2. Nah, berikutnya kita cari order Y nya ya. Kita misalkan order Y adalah Q. Nah, caranya gimana? Dengan membandingkan dua data Y pada saat dua data konsentrasi X sama, ada di percobaan 2 dan 3. Kita bandingkan data 2 dan 3 untuk nyari order Y. Jadi data 2 dan 3 yang dibandingkan. Kita tulis langsung hasil perbandingannya 0,06 dibagi 0,06 1 pangkat P kali 0,02 dibagi 0,06 1/3 pangkat Q sama dengan 9 dibagi 27 1/3. Ini coret, jadi Q nya diperoleh 1. Jadi order total atau order reaksi total sama dengan P ditambah Q. 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi order reaksi total adalah 3. Jawabannya yang D.